Shalom, sahabat inspirasi sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ditarik ke arah yang salah. Keinginan daging seperti marah, iri hati, perseteruan, bahkan kedengkian. Semua itu merusak diri kita sendiri dan menutup jalan menuju kerajaan Allah. Hari ini kita akan belajar apa artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus mengingatkan dalam Galatia pasal 5 ayat 16, "Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging." Namun sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur atas firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami tertuju hanya kepadamu. Bimbinglah kami supaya renungan ini meneguhkan iman dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam bacaan kita saat ini, Paulus mengingatkan bahwa dalam diri kita selalu ada tarik-menarik antara keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh. Oleh karena itu, setiap hari kita diuji. Apakah kita memilih mengikuti hawa nafsu atau membiarkan Roh Kudus menuntun langkah kita? Dalam ayat 19 sampai dengan 21, Paulus menyebutkan contoh nyata dari perbuatan daging, yaitu iri hati, amarah, perseteruan, pesta pora, dan kedengkian. Semua ini bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Sebaliknya, jika kita hidup dipimpin Roh Kudus, maka yang keluar dari hidup kita adalah buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah tanda nyata bahwa kita sungguh hidup dalam Kristus. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan rumah tangga, seringkali saat ada pertengkaran kecil dengan pasangan atau anak, daging mendorong kita untuk meninggikan suara atau ngotot, merasa benar. Tapi Roh Kudus mengingatkan untuk menahan diri, bicara dengan lembut, dan mencari damai. Di dalam lingkup pekerjaan, ketika rekan kerja mendapat promosi, daging membuat kita iri hati, marah, atau kecewa. Namun, hidup yang dipimpin roh berarti belajar bersyukur, mendukung, dan percaya Tuhan punya waktu terbaik untuk kita. Dalam menggunakan media sosial, daging mendorong kita untuk pamer, mencari validasi, atau membalas komentar negatif. Namun Roh Kudus menuntun kita untuk menggunakan media sosial sebagai sarana membangun, bukan menjatuhkan sesama. Bahkan dalam mengelola keuangan pribadi, keinginan daging bisa membuat kita boros mengikuti gaya hidup dunia. Namun, Roh Kudus mengingatkan untuk bijak, menguasai diri, dan mengutamakan kebutuhan yang benar. Dari renungan ini kita bisa mengerti bahwa hidup dipimpin roh berarti membiarkan Roh Kudus mengatur langkah kita sehari-hari. Dari cara merespon konflik, mengelola emosi, bahkan sampai bagaimana kita mengambil keputusan kecil dalam keseharian. Buah roh akan nyata kalau kita mau tunduk pada tuntunannya. Sebelum kita akhiri renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami rindu hidup dipimpin oleh Roh-Mu setiap hari. Tolonglah kami untuk meninggalkan keinginan daging dan gantikanlah dengan buah roh dalam setiap perkataan, pikiran, dan tindakan kami. Jadikan hidup kami sebagai kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat inspirasi sejati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar firman Tuhan ini
bisa menguatkan lebih banyak orang. Sampai jumpa di renungan berikutnya.